Bagaikan rindu yang menjadi sebuah candu, mendaki gunung adalah pelarian ketika saya penat dengan kehidupan kota. Beli lisensinya apa? Ini video Bapak. Oh, video ini. Heeh. Ini lisensi saya. Bisa. Heeh. Jadi hari ini kita mau kemana Pak? Kita mau beli sate. Bisa tembak Pak kau itu. Di mana? Di tukang jual sate. Pak John. Pada pendakian kali ini saya kembali bergabung bersama tim MRI Surabaya dan Volunteer Trail Indonesia yang pada tahun kemarin saya mendaki di Gunung Lawu. Kini kami mendaki kembali di Gunung Wilis. Gunung ini berada di antara 6 kabupaten, diantaranya Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Ponorogo. Kali ini kami memilih jalur Nganjuk, via Roro Kuning atau via Bajulan. Dengan rombongan yang berjumlah 20 orang yang mengharuskan kami menggunakan 2 mobil. Setelah semuanya siap, akhirnya kami berangkat tepat pukul 11 malam, melewati ramainya kota dan akhirnya tiba di hutan Nganjuk, Jawa Timur. Kami melewati jalan yang gelap, hutan yang sangat lebat, itu menandakan bahwa lokasi Gunung Wilis sudah dekat. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari Surabaya dan akhirnya tiba di base camp via Bajulan tepat pukul 3 pagi. Sampainya di sana, kami semua langsung tertidur karena waktu istirahat kami sangat minim. Baru tertidur sejenak, kami pun harus bangun lagi karena pagi sudah siap menyambut kami. Mas John, kamu mau kemana Mas John? Ini saya mau meliput teman-teman relawan untuk dimasukkan di ACT News. Anyus. Seperti biasanya, sebelum mendaki, kita melakukan simaksi terlebih dahulu, lalu prepare kembali dan mengikuti briefing. Baik, mulai awal mungkin sama dengan tempat-tempat yang lain. Tolong selama perjalanan sampai besok turun jaga sopan santun. Maksudnya sopan santun, meskipun nanti teman-teman ke hutan, tapi tetap ada kearifan lokal. Setelah melakukan briefing dan diberikan arahan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan di gunung ini, sekitar jam 10 pagi kami baru memulai pendakian, melewati perkebunan desa dan ditemani teriknya mentari. Gimana Bang kondisinya Bang? Mantap, langsung muntah. Bagaimana baru tanjakan pertama langsung gaspol? Belum tanjakan cinta. Jangan cinta. Mas John, apa kabar Mas John? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, tapi kamu tidur Mas John. Matahari semakin tinggi dan kita masih bermalas-malasan. Untung saja tak lama melewati perkebunan warga, akhirnya kita tiba di kebun pinus. Sedikit bersyukur karena dengan adanya perkebunan pohon pinus yang melindungi perjalanan kami dari sorotan sinar matahari secara langsung. Jarak dari base camp ke pos 1 sedikit jauh, membutuhkan 1,5 jam perjalanan dan akhirnya tiba di pos 1. Ini kata penjaga pos tadi kan kita tidak boleh berhenti lama-lama di sebelum pos 1. Dan katanya mestinya lebih kuat. Sampai percaya atau enggak? Percaya nggak percaya ya. Saya mencari Pokemon. Percaya nggak percaya, tapi kita tetap waspada dan tetap harus menghormati suku asli dalamnya. Kita ini pendatang. Aku nggak keliling-keliling nang anu, ndolek kayu tak gawe bivak. Keliling wis resik. Marono ono arek wedok loro mang merono. Kembali ndolek mana. Lu tisu basah iku bekas cawik iku. Anjir iki arek iki mang paling aku. Tak lumpuhno tak obong gak kena. Gak borong sik Iya basah. Wah, arek. Rehat sejenak dan sedikit cerita sebelum akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 treknya sedikit landai, tapi lumayan jauh. Kami membutuhkan hampir 2 jam perjalanan dan akhirnya tiba di pos 2. Di pos 2 kami beristirahat sedikit lama
untuk makan siang dan memulihkan tenaga sebelum melanjutkan ke pos 3 yang treknya semakin menukik dan membuat lutut semakin terteguk. Mantap dia. Lumayan lah. Sekitar 2,5 jam perjalanan atau tepatnya pukul 4 sore, akhirnya kita tiba di pos 3 atau pos Kartaji. Pos Kartaji ini sangat direkomendasikan untuk membangun tenda sekaligus dekat dengan sumber air. Sampainya di pos 3, kita membagi tugas. Sebagian membangun tenda dan lainnya harus memasak. Bang, gimana Bang? Alhamdulillah kan kita sudah sampai sini. Dan gimana tadi perjalanannya? Maksudnya trek-treknya gimana? Luar biasa. Treknya sungguh mem-PHP-kan kita. Sangat curam, sangat panjang, yang sebenarnya hanya 3 jam jadi 6 jam lebih. Tadi kan sempat ada ini Kak, ada larangan jangan pakai parfum, terus jangan istirahat lama di sebelum pos 1. Itu sampean percaya nggak kalau di situ ada misinya? Kalau percaya sih ya gak percaya, soalnya aku pakai parfum tadi. Menghormati. Kalau untuk berteduh di pos 1 agak lama sih ya. Kita tadi pos 1 sangat lama di sana. Sampai nunggu-nunggu teman-teman yang ada di bawah untuk ke pos 1. Nah, kita sambil makan-makan di sana di pos 1 juga. Tapi kan kita, maksudnya kan kita pendatang, kita juga harus hormati lah. Benar. Makanan besar dan itu harus dihabiskan. Habis nggak habis. Itu makanannya apa ayam? Kok nasi tumpeng yang sak bangkrak dulu bang. Dan itu kalau nggak habis wah tambah itu terus. Kata anak bengi saratan semangat ya. Mas Yanuar wis menang. Mas Januar. Januar enteng. Mari ngono wis enteng kok ngadeg. Enggak kuat. Mari Pak. Push up enggak kuat. Yang sampai sikile ta. Yang sampai piro yan? Loro paling mentok. Luar biasa, Mas. Mari ini nambahan. Dulu. Mas hati-hati. guys. Ya, kalau di-upload kan langsung di komen nang IG nih. Iya. Bujuan. Wah. Wah, ini loh yang asli. Pencitraan luar biasa. Pakaian. Jadi ini kan masih 1.400 ya. Sudah melok mau masak sego. Oh iya bener. Harus kita balik harus sudah selesai. Mari. Jadi besok itu kan ini 1.400 ya. Kalau ke 2.300 berarti kita masih ada 900. Ya, setengahnya ini kan. Tapi 900 Setengahnya ini. puncak itu tok, men. Puncak itu tok. Ya sing iki Walike. Dari ini bapaknya mau petang jam, Bang. Normal. normal. Nah, yakin. 4 jam kok. Tanjung Perak sebelah ndi rek? Alakbar iku lho, Alakbar. Alakbar. Golek Alakbar. Resek kosong dah. Iki Mas saya Pak sabar. Badan sudah sangat letih, beristirahat tidur adalah pilihannya. Kali ini saya tidur lebih awal, agar bangun juga lebih awal. Semoga itu bukan wacana. Kita mau summit nggak ini Bang Tri? Kita mau ndaki, Bung. Jam berapa sekarang Bang Tri? Ini sekarang udah jam setengah 6 ini. Oh, jam 5. Tapi sunrise-nya bagus di sini Bang itu. Oh iya. Ini. Masa kita mau naik, kita turun aja lah. Di sini aja lah. Mbaknya mau naik nggak? Enggak, jaga tenda aja. Kasian. Nanggung loh udah sampai sini kok. Enggak apa-apa. Dari sini juga kelihatan kok, Kak. Bang, nanti estimasinya kita berapa jam ya? Insya Allah perjalanan kita sampai puncak Liman 4 jam. Itu 4 jam. waktu normal. Oke, semoga kita selamat sampai tujuan ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, masak nasi.
Tepat pukul 6 pagi, kami baru memulai pendakian lagi, melewati hamparan sabana yang sangat luas dengan background lautan awan. Baru setengah jam perjalanan, satu orang dari tim kami mengalami kesemutan pada bagian kakinya yang mengharuskan kami segera menolongnya. Turun nanggung, naik juga jauh. Jadi terpaksa kami harus membawanya ke pos 4 agar dia bisa berteduh di sana. Sampainya di pos 4, kondisi tidak semakin membaik dan dia tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Untung saja ada tim lain yang juga tidak melanjutkan perjalanan. Jadi kami memberanikan diri untuk meninggalkannya di sana dan harus mengurus tim yang ada di depan. Gimana, kita mau lanjut nggak? Lanjut. Terus masnya gimana? Kakinya sakit nggak? Sakit. Jadi tinggal di sini. Kita tinggal ke atas. Oke, nggak apa-apa ya. Aman. Di tengah perjalanan, tim sempat kehabisan air. Mau tidak mau, saya bersama 2 orang kawan saya, Heri Setiawan dan juga Sutriyono, harus mencari sumber air terdekat. Jalur ke sumber air ini sangat curam. Salah sedikit, hasilnya bisa fatal. Jalur ini juga membuat saya beberapa kali harus terjatuh. Gimana, nemu? Yuk. Perjuangan mengambil air, guys. Kita kehabisan air di tengah jalan dan terpaksa harus turun lagi. Alhamdulillah dapat air. Tapi alhamdulillah juga dapat air. Seger. Oh makanya Bang Tri sering PHP. Terkumpul di WW PHP Indonesia loh. PHP-nya Jalur semakin terjal, tebing semakin tinggi yang mengharuskan kami sesekali harus menggunakan webbing. Rasa malas semakin tertanamkan di dalam diri, tapi puncak kini sudah di depan mata. Saya sempat tertinggal sendirian oleh tim, sempat tertidur sejenak, dan akhirnya selama 5 jam perjalanan, kita semua selamat sampai tujuan. Oke, setelah 5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Puncak Wilis. Ketika mendaki gunung, bukan hanya mental yang kita persiapkan, tapi kita harus bisa memanajemen waktu, memanajemen logistik, dan juga kondisi tubuh. Mendaki bukan tentang siapa yang kuat, siapa hebat, siapa yang sampai puncak duluan, tetapi siapa yang bisa bersahabat dengan keadaan. Mungkin sampai di sini cerita perjalanan saya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa share ke media sosial kalian. Saya Alan Yogi pamit undur diri. Salam lestari.